الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan kembali dengan Hari Raya Idul Adha yang untuk tahun ini di kita jatuh pada tanggal 17 Juni 2024 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1445 Hijriah. Mari kita syukuri karunia Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita bisa menyambut dan merayakan peristiwa ibadah terkait Idul Adha ini dalam keadaan sehat tentu saja, dan semoga sehat kita adalah sehat yang paripurna. Sehat yang berkeseimbangan antara lahir batin, jasmani rohani dan jiwa raga. Insya Allah pada pagi ini kita akan sama-sama melaksanakan sholat Id yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Muhammad Zain Mutakin SHI sebagai Imam dan Khatib. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita dan hadir untuk membawakan satu tema tentang hikmah ibadah kurban dalam kehidupan kita. Ada peribahasa yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang, tidak asik kalau tidak menelisik. Maka perkenankanlah saya untuk memperkenalkan siapa sosok yang akan menjadi imam dan khatib kita pada pagi hari ini. Beliau adalah pegiat dakwah yang hingga saat ini masih aktif berdinas di Pabintal Pusenkab TNI Angkatan Darat, lahir di Bandung 2 Juni 1968 atau 56 tahun yang lalu. Beliau adalah sarjana muamalah syariah muamalah lulusan UIN Bandung dan tinggal di Bandung di Jalan Cikuray Simpang 1 Gatot Subroto Bandung. Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah pengantar oleh MC sekarang, itu nanti akan dilanjutkan dengan pengantar kata atau sambutan yang antara lain berupa laporan persiapan pelaksanaan ibadah kurban tahun ini yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Al-Ikhlas. Dan setelah itu kita langsung pada agenda utama pada pagi hari ini, yaitu sholat Id. Ibu bapak hadirin sekalian, mewakili panitia tak bosan kami mengingatkan, dimohon kepada hadirin jemaah sekalian untuk dapat mengikuti acara ini dan melaksanakan ibadah salat Id pagi ini dengan baik, dan untuk tidak kehilangan pahala yang tercecer akibat kita kurang khusyuk atau tidak fokus. Diimbau kepada seluruh jemaah agar tetap khusyuk dalam mengikuti khutbah. Setelah selesai salat nanti tidak beranjak dulu, tenang saja. Bapak-bapak jangan dulu kehilangan fokus untuk kemudian bermain HP, apalagi merokok. Ibu-ibu pun jangan kemudian segera untuk beres-beres mau pulang, tenang saja.
khutbah adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari keseluruhan ibadah sholat id pagi ini. Seusai sholat diimbau pula jangan meninggalkan sampah, telah disiapkan tempat untuk menampung sampah. Dan pada kesempatan hari ini, pada sholat id pagi ini, usai sholat sempatkanlah untuk saling bersilaturahmi, saling bertatap wajah dan bersalaman, karena walaupun kita sekompleks tapi tidak jarang mungkin baru ketemu dalam 1 tahun itu sekali sekarang ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan ini. Ibu-ibu hadirin sekalian, untuk mengefektifkan waktu, mari kita masuki acara berikutnya, yaitu pengantar yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Al-Ikhlas. Dan setelah itu kami mohon pada Bapak Insinyur Edi Permadi, setelah usai menyampaikan sambutan, mempersilahkan Imam Khatib untuk memimpin sholat. Demikian, mudah-mudahan segala hal yang kita lakukan pada pagi hari ini membuahkan pahala besar untuk kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah Salat Idul Adha 1445, segala puji Allah Tuhan semesta alam, kepadanya kami memohon pertolongan dalam urusan dunia dan akhirat. Salawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya serta para sahabatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami DKM Al-Ikhlas dengan segala kerendahan hati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah kepada saudara-saudara dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mewakili seluruh pengurus DKM juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi di dalam program kurban tahun ini. Dengan kebaikan dan kepedulian bersama, kita dapat melaksanakan aksi kurban yang bermanfaat bagi umat Islam yang membutuhkan. Kurban adalah salah satu ibadah yang memiliki makna yang sangat mendalam dalam agama kita. Melalui ibadah kurban, kita mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mengorbankan sesuatu yang berharga demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ibadah ini juga merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian kita terhadap sesama manusia, terutama mereka yang kurang beruntung. Pada tahun ini, berkat partisipasi aktif dari jamaah Al-Ikhlas, panitia berhasil mengumpulkan dana dan membelanjakan hewan kurban dengan jumlah yang signifikan. Panitia telah menerima sebanyak 12 ekor sapi dan 24 ekor domba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Daging kurban yang diperoleh akan didistribusikan kepada warga yang membutuhkan di lingkungan Masjid Al-Ikhlas RW 04
Dengan adanya kurban ini kita berharap dapat memberikan kebahagiaan, meringankan beban mereka di momen-momen yang berharga ini. Yang insya Allah hewan-hewan kurban akan kita laksanakan penyembelihannya setelah sholat Idul Adha ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia dan tim yang telah bekerja keras demi mensukseskan acara dari mulai persiapan sampai pelaksanakan kegiatan nanti. Tanpa kerja keras, kerjasama, dan dedikasi kita bersama, tidaklah mungkin kita bisa mencapai hasil yang maksimal ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terakhir, mari kita gunakan momentum ini, Hari Raya Idul Adha ini, untuk memperkuat persaudaraan kita sebagai umat Muslim. Marilah kita saling mengasihi, membantu, dan mendukung satu sama lain. Jadikanlah semangat kebaikan dan kepedulian yang kita tunjukkan dalam kegiatan kurban ini tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah atas partisipasi, kepercayaan, dan dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala bentuk amal ibadah kurban kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang taat dan bermanfaat bagi sesama. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. Cek satu. Stau subuh vakum, luruskan rapatkan sapnya alat komunikasi yang masih aktif. Mohon untuk dikondisikan agar tidak mengganggu pada saat sholat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma min a'dhamil ayyami diyafatan lil anam wa ja'alahu min sa'iril islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamin nabiyyina rahmatan lil mu'minin
وهجة للجاهدين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وعلى آله والطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وكونوا مع الصادقين والمخلصين اعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم لقد شرف الله بالتضحية لقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam telah berkumandang takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir kita tanamkan ke lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah. Kalimat tasbih dan tahmid kita tujukan untuk mensucikan Tuhan dan segenap yang berhubungan dengannya. Tidak lupa puji syukur kita tunjukkan untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara kalimat tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Salawat beriring salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam pengikut beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini kita merayakan hari raya Idul Adha yang merupakan salah satu hari raya yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini ada salah satu amal yang disyariatkan oleh Allah kepada kita, yakni ibadah kurban. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada banyak hikmah dan keutamaan dari ibadah kurban yang dapat kita petik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ibadah kurban merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh telah aku berikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita banyaknya itu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, tidak akan pernah terhitung kenikmatan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kenikmatan apa saja yang kamu terima itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan dari ayat yang pertama tadi, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Alhamdulillah, pagi ini dengan ringan kaki kita melangkah, tangan terayun untuk datang ke tempat ini melaksanakan sholat Idul Adha, dan ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak cukup dengan melaksanakan sholat Idul Adha, tidak cukup dengan melaksanakan sholat 5 waktu saja, tapi Allah juga memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan kurban sebagai tanda ungkapan syukur kita atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat harta yang telah Allah cukupkan dan Allah lebihkan kepada kita. Maka sampai hari ini, sudahkah kita sisihkan sebagian harta itu, sebagian dari nikmat Allah itu
untuk melaksanakan ibadah kurban, memotong hewan sebagai bentuk syukur kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah kurban yang kedua. Kurban merupakan bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kepatuhan dan ketaatan atas segala perintah yang Allah berikan kepada kita. Karena kurban akan mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan, tentang kepatuhan dan ketaatan dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Demi menjalankan perintah Allah, Nabi Ibrahim sanggup memberikan harta yang paling ia cintai, sanggup mengorbankan apa yang paling ia sayangi. Ia rela menyembelih anak kandungnya Ismail alaihissalam, seorang anak yang sudah begitu lama dia nantikan kehadirannya, begitu lama dia rindukan kedatangannya. Siang dan malam beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah kepada kami anak yang soleh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi ketika anak itu datang, selagi eratnya berkasih sayang, Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala diuji untuk menyembelihnya. Sanggupkah dia mengalahkan rasa cintanya kepada anak dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sanggupkah ia mengorbankan apa yang paling ia cintai demi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga sampai engkau bisa memberikan apa yang engkau cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim pun lulus dengan ujian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula dengan kita. Apakah kita juga akan lulus dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Apakah kita bisa mengalahkan kecintaan kita kepada harta dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita bisa melawan nafsu cinta dunia demi patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah tidak meminta anak kita, Allah tidak meminta jantung hati belahan jiwa kita, karena Allah tahu bahwa kita tidak akan pernah sanggup untuk melakukannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya sesuai dengan kemampuannya. Maka yang diminta oleh Allah hanya sesuai dengan kemampuan kita. Yang diminta Allah hanya sebagian kecil dari nikmat kita, yaitu menyembelih hewan kurban sekemampuan kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ibadah kurban yang ketiga. Ibadah kurban mempunyai keutamaan dan balasan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa besarnya pahala kurban itu? Dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, bikulli sya'ratin hasanah, pada setiap bulu hewan kurban itu terdapat satu kebaikan atau satu pahala. Bisa jadi hadis ini sebagai kiasan ataupun merupakan makna yang sesungguhnya. Nabi ingin mengungkapkan kepada kita betapa besarnya orang-orang yang melakukan ibadah kurban pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu orang pun yang mampu menghitung berapa banyak bulu hewan kurban yang berada dalam badannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain masih dalam riwayat Ibnu Majah, wa innahu layati yaumal qiyamah bikuruniha wa ajlafiha wa as'ariha, nanti pada hari kiamat hewan kurban itu akan datang dengan tanduk-tanduknya,
dengan kuku-kukunya dan dengan bulu-bulunya. Dia akan menjadi saksi dan memberikan pertolongan bagi orang-orang yang melaksanakan kurban. Dan ketika hewan kurban itu disembelih, sebelum darahnya menetes mengenai tanah, maka ridho Allah dan ampunan Allah terlebih dulu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melaksanakan kurban. Subhanallah, begitu besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang melaksanakan kurban. Maka berbahagialah orang-orang yang hari ini bisa melaksanakan ibadah kurban. Dan tentu sangat merugi apabila kita sudah mampu melaksanakan kurban tapi tidak mau untuk melaksanakannya. Siapa yang bisa menjamin kalau tahun depan kita akan bertemu lagi dengan Idul Adha? Tidak ada satu orang pun yang bisa menjamin umur kita akan panjang. Boleh jadi setelah pulang dari ini, besok, lusa, atau minggu depan, bulan depan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah saat ini orang-orang yang bisa melaksanakan ibadah kurban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya engkau memberikan hidup sebentar saja, ini curahan dari orang-orang yang telah mendahului kita, yang telah meninggalkan alam dunia ini. Seandainya ya Allah Engkau memberikan waktu sebentar saja buat kami, maka fayaqula rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Hidupkan kami sebentar saja, kami akan bersedekah, kami akan berkurban, dan kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Penyesalan mereka adalah penyesalan yang terlambat. Sementara kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan nikmat dan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lewatkan hal tersebut. Merugilah orang-orang yang menunda-nunda kesempatan untuk melaksanakan ibadah kurban. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan setiap harta yang kamu infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nabi juga bersabda, ma naqasat shadaqatum mimmal, sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Kurban tidak akan pernah mengurangi kekayaan kita. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bagi orang-orang yang berinfak, bagi orang-orang yang bersedekah, dan bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diganti yang lebih baik dari apa yang telah ia keluarkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, bagi kita yang sudah terdaftar hari ini untuk berkurban dan tahun ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang istiqomah, bisa melaksanakan ibadah tersebut setiap tahunnya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada satu peringatan yang tegas dan pedas disampaikan oleh Rasul kita bagi orang-orang yang telah mampu untuk berkurban tapi mereka tidak mau berkurban. Man wajada sa'atan falam yudohi fala yaqrabana musallana. Barang siapa orang yang mampu diberikan rezeki kenikmatan oleh Allah untuk melaksanakan kurban dan dia tidak melaksanakannya, fala yaqrabana musallana, jangan pernah mendekati tempat sholatku, kata Nabi. Sungguh tegas dan pedas peringatan Rasulullah disampaikan kepada kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang, memberikan kesehatan, memberikan kesempatan, keberkahan dalam rezeki kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban di tahun ini. Hari ini kita tidak bisa melaksanakan ibadah kurban, besok, lusa, dan 3 hari ke depan kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di hari-hari tasyrik.
Mudah-mudahan di hari-hari tersebut Allah memberikan keberkahan limpahan rizki kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahilladzi ahallana hadzal yauma at-ta'am wa haram alaina fihi siyam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'lam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad nabiyil arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan yang senantiasa banyak menyita waktu kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, angkat tangan kita, hadirkan khusyuk kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kehilapan kita. Dosa dan kehilapan kedua orang tua kita, keluarga kita, dan kaum muslimin wal muslimat. Semoga kita dijadikan sebagai hamba Allah yang husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammadin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain waj'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna ya Rahman lianna rahmataka arjalana min jami' a'malana. Sayangilah kami ya Allah, karena sesungguhnya rahmatmu sangat kami harapkan daripada semua amal kami yang selama ini kami lakukan. Waghfir lana ya Ghafar lianna maghfiratika ausalana min dunubina. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ibu bapa kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, anak cucu kami, dan istri suami kami, yang kami lakukan dengan sengaja maupun yang tidak sengaja. Ampuni ya Allah, sesungguhnya ampunanmu sangat kami harapkan dibandingkan dengan dosa yang kami lakukan. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma. Ya Allah, pertemukanlah kami setiap saat dengan pertemuan yang penuh kasih sayang. Waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan pisahkan kami setelah ini dengan kerinduan untuk kembali bertemu dan bersilaturahmi. Ya Allah ya Rabbana, terimalah segala amal ibadah kami, salat kami, puasa kami, kurban kami, dan segala amal dan aktivitas ibadah kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan kehidupan kami, tutup aib kami, angkat derajat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan salat Id. Silakan bapak-bapak bersilaturahim sebagaimana tadi diimbau. Mangga para pengurus DKM dan para pengurus RW 04 berbaris di depan untuk menerima jabat tangan dari jamaah sekalian yang berkenan untuk itu. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian atas
kesediaan dan perhatian untuk tertib di dalam melaksanakan ibadah kita pada gira ini. Kembali kami ingatkan, jangan meninggalkan sampah di lapangan, tapi buanglah itu di tempatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini dia orang tua kita. Senior, apa kabar senior? Naik kopi. Joko. Pak Joko, ini ha. Pak Yo. Ayo, ayo. Oh iya, siap. Ini Bagian jeroan. Codot. Ini pesantren nyari sini. Bukannya minggu depan atau pendidikan ya. Ais, my friend. Emang ya. Juragan Eropa. Orang Jakarta, Mas. Orang Jakarta. Juga di lapangan. Pulang ya? Iya, pulang. Emang ya? Ini dulu Pak motor. Dok. Iya, Patan. Enggak. Assalamualaikum. Iya, Udah diterima. Iya. Sama apa? Siapa ini? Ya. Foto dulu kita di sini. Foto dulu. Pak, mau foto dulu, Pak.
ولله